Assalamualaikum. Halo calon saintis masa depan. Udah siap belajar dapat ilmu baru? Yuk siapin buku dan penanya. Hari ini bersama aku, Kak Nisa, kita bakal kupas tuntas mengenai ilmu-ilmu dasar dalam kimia. Oke, di materi minggu lalu, kita udah bahas nih mengenai ilmu kimia. Boleh kalian review ulang ya tentang materi minggu lalu? Nah, salah satu hal yang dipelajari dalam ilmu kimia adalah bagaimana zat-zat kimia tersebut bereaksi dan menghasilkan suatu produk. Biasanya reaksi kimia dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi, misalkan suatu A dan B itu suatu zat, ketika zat A dan zat B direaksikan, maka akan menghasilkan zat C dan juga zat B. Nah, jadi reaksi kimia adalah suatu proses pengubahan reaktan menjadi suatu produk tertentu. Di bagian sebelah kiri, zat A dan zat B itu disebut sebagai reaktan, sedangkan zat C dan juga zat D disebut sebagai produk. Reaktan adalah zat-zat awal yang bereaksi satu sama lain sehingga dapat menghasilkan suatu zat baru atau disebut juga produk berupa zat C dan juga zat D. Atau dengan kata lain, reaktan merupakan zat awal sebelum terjadinya reaksi, sedangkan produk adalah zat hasil reaksi antara reaktan di awal tadi ya. Oke, terus ada nggak sih ketentuan bagaimana zat-zat tersebut bisa bereaksi? Nah, jawabannya ada ya. Terdapat hukum-hukum yang mengatur bagaimana ketentuan zat-zat kimia dapat bereaksi. Pada hari ini, yang akan kita bahas dulu adalah hukum tentang massa dan juga hukum tentang volume. Oke, yang pertama adalah hukum kekekalan massa. Jadi, hukum kekekalan massa merupakan hukum dasar kimia yang ditemukan oleh Anthony Laurent Lavoisier, di mana pada percobaannya si Lavoisier ini menganalisis massa zat sebelum dan juga sesudah reaksi. Jadi, si Lavoisier ini menganalisis massa reaktan dan juga massa produk yang sudah terbentuk. Nah, si Lavoisier mendapatkan bahwa hasilnya massa zat sebelum dan juga sesudah reaksi selalu sama. Maka saat terjadi perubahan kimia, suatu zat bukan diciptakan atau dihancurkan, melainkan diubah menjadi bentuk yang baru dengan massa yang tetap. Nah, berdasarkan percobaannya, ia membuktikan kebenaran hukum kekekalan massa yang berbunyi di dalam suatu sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan zat sesudah reaksi ya. Oke, sebagai contohnya, di sini kakak sudah tunjukkan ada dua mol gas hidrogen atau H2 direaksikan dengan satu mol gas oksigen menghasilkan 2 mol zat H2O atau air ya. Nah, pada eh, pada contoh kakak ini, kakak mereaksikan gas hidrogen sebanyak 1 gram. Sedangkan dan direaksikan dengan gas oksigen sebanyak 8 gram. Maka banyaknya gas air atau H2O yang dihasilkan pada produk merupakan penjumlahan antara zat-zat yang terdapat pada reaktan tersebut, yaitu 1 ditambah 8, maka produknya adalah 9 gram zat baru berupa zat H2O. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau disebut juga PROS. Nah, hukum perbandingan tetap ini merupakan hukum dasar kimia
yang ditemukan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1709. Jadi hukum ini menyatakan bahwa susunan senyawa terdiri dari unsur-unsur dan komposisi tertentu yang perbandingannya itu tetap. Contoh dari eksperimen hukum Proust ini adalah reaksi antara unsur hidrogen dan oksigen. Kedua unsur tersebut membentuk senyawa air sehingga menghasilkan perbandingan massa antara hidrogen dan oksigen yaitu tetap yakni 1:8. Nah, bunyi hukum Proust ini adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, contohnya dapat kalian simak pada PowerPoint berikut, di mana ada senyawa besi 2 sulfida dengan rumus kimia FeS dan pada tabel periodik nilai AR atau massa atom relatif dari masing-masing unsur Fe dan S bernilai Fe sebesar 56 dan S sebesar 32. Nah, apabila eh, kedua senyawa ini dicari perbandingannya, maka didapatkan perbandingan unsur Fe dan unsur S dalam senyawa besi 2 sulfida adalah bernilai 7:4. Nah, kemudian contoh yang kedua ada senyawa CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat ini terdiri dari 3 unsur atom ya. Ada atom kalsium atau Ca, ada unsur atom karbon, kemudian ada atom oksigen. Nah, atom oksigen yang terdapat pada senyawa CaCO3 ini terdapat 3 buah atom oksigen. Nah, berdasarkan yang ketentuan, massa atom relatif dari masing-masing atom dalam senyawa CaCO3 yaitu Ca bernilai 40, C atau karbon bernilai 12, dan oksigen bernilai 16. Nah, karena atom oksigen pada senyawa CaCO3 terdapat 3 buah, maka AR dari oksigen kita kali dengan 3 ya. Oke. Nah, didapatkanlah perbandingan dari AR atau massa atom relatif unsur-unsur tersebut 40 banding 12 banding 48. Nah, dari nilai massa eh, yang sudah didapatkan, maka kita cari perbandingan sederhananya. Didapatkanlah perbandingan antara atom-atom Ca, C, dan O pada senyawa karbon, pada senyawa kalsium karbonat atau CaCO3 bernilai 10 banding 3 banding 12. Nah, yang terakhir adalah hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume merupakan hukum dasar kimia yang ditemukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Pada tahun 1808, ia mengamati hubungan antara volume gas dalam suatu reaksi kimia ya. Hasil pengamatannya yakni pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas oksigen bereaksi dengan 2 volume gas hidrogen akan menghasilkan 2 volume uap air. Oke. Hukum ini sendiri hanya berlaku untuk gas yang susunan molekulnya sederhana saja ya. Dengan hukum ini, volume gas di suatu reaksi dapat kita temukan apabila salah satu gas diketahui. Bunyi dari hukum Gay-Lussac ini adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Nah, berikut ini contohnya ya. Ada gas nitrogen atau N2 dan juga gas oksigen atau O2 bereaksi menghasilkan gas NO2. Nah, pada persamaan ini dilakukan penyetaraan terlebih dahulu ya antara jumlah atom pada reaktan dan juga pada produk. Nah, pada reaktan terdapat 2 buah atom nitrogen, sedangkan di produk
hanya terdapat satu atom nitrogen, sehingga pada sisi produk kita tambahkan koefisien 2 supaya jumlah dari nitrogen itu 2 ya di produk. Nah, karena kita sudah menambahkan koefisien 2 pada produk, maka jumlah oksigen antara reaktan dan produk berubah ya. Di produk kita dapatkan terdapat 4 oksigen, sedangkan di eh, reaktan masih terdapat 2 oksigen. Maka dari itu di reaktan kita tambahkan koefisien 2. Sehingga persamaan yang setara adalah N2 ditambah 2O2 menjadi 2NO2. Nah, koefisien dari masing-masing komponen reaksi tersebut yaitu untuk N2 itu sebesar 1, sedangkan O2 itu sebesar 2, dan NO2 itu koefisiennya 2. Nah, maka perbandingan volume dari masing-masing gas tersebut adalah bernilai sama seperti koefisiennya, yaitu 1 liter banding 2 liter untuk O2 dan 2 liter untuk NO2. Sehingga misalkan ya, kita punya 5 liter gas O2, maka nitrogen yang kita gunakan adalah 1/2-nya ya. Berarti setengah dari 5 liter gas O2 atau sebesar 2,5 liter. Sedangkan untuk gas NO2 yang dihasilkan akan didapatkan sebesar 5 liter juga. Karena perbandingan dari gas-gas tersebut adalah sebanding satu sama lain antara reaktan dan juga produk. Kemudian yang kedua, ada gas 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, di mana reaksi ini sudah setara ya. Nah, bisa kalian tulis koefisien dari masing-masing zat tersebut, yaitu untuk gas SO2 sebesar 2, sedangkan untuk O2 sebesar 1, dan juga untuk SO3 sebesar 2 ya. Nah, jika kita memiliki 10 liter gas SO2, maka gas oksigen yang kita gunakan adalah sebesar setengahnya ya, atau 1/2-nya dari 10, yaitu 5, dan SO3 yang dihasilkan di produk sebesar 10 liter, karena perbandingannya sama dengan gas SO2 yang kita gunakan pada reaktan. Oke, demikian materi kita hari ini. Seru ya materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar selalu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.